Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita, memberikan keimanan, demikian juga masih diberi kesempatan untuk bisa menghambakan diri kepada Allah dan menambah pundi-pundi amal. Karena dunia ini adalah tempat untuk menanam amal yang akan dipanen di akhirat. Dan alhamdulillah kita berada di bulan, di antara salah satu bulan haram, yaitu bulan Muharram. Dan di dalam bulan Muharram ini ada yang di antara ibadah sunnah, yakni puasa sunnah. Puasa sunnah, yakni puasa Asyura. Di tanggal 10 Muharram, di mana keutamaannya puasa ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, 1 tahun yang telah lalu. Dan insyaallah sekarang tanggal 10, ya puasanya besok. Jadi yang ada, tidak ada halangan. Ya, kalau laki-laki sih nggak ada halangan ya. Ini untuk bisa puasa, ini apa, puasa Asyura ini. Dan termasuk sunnah memang dilakukannya 1 hari sebelumnya dan tanggal 10, ya tanggal 9 dan 10. Ya 9 itu atas Tas'a, 9, dan yang ke-10 Asyura ini. Tujuannya dari puasa tanggal 9 adalah untuk menyelisihi ahlu kitab, ini orang-orang Yahudi. Kemudian kalau seandainya tadi enggak puasa, enggak tahu ya enggak puasa, terus gimana? Ya boleh, puasa tanggal 10 aja boleh. Tanggal 10 saja, karena dikatakan puasa Asyuranya itu tanggal berapa? Tanggal 10-nya. Ya ini besok itu. Dan jangan sampai tanggal 9 puasa, tanggal 10 enggak puasa. Ya, tambah enggak dapat puasa Asyuranya. Asyura. Nah. Kemudian bisa juga ada pendapat juga, misalkan untuk menyelisih Yahud maka puasa 10 dan juga tanggal 11. Kalau tanggal 10 saja juga para ulama mengatakan tidak mengapa. Tidak apa-apa. Kalau tanggal 9-nya sudah, ya ini apa, tidak tahu. Kalau tadi sudah puasa ya alhamdulillah, tapi besok kalau bisa juga bisa lagi menunaikan ibadah puasa tersebut. Insyaallah kita akan melanjutkan, yakni pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih bab tentang as-sabr. Bab tentang sabar. Masih terkait dengan ayat pertama dari ayat yang disebutkan oleh muallif di sini, yaitu qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita kemarin yakni telah sebutkan di sini terkait yakni dengan as-sabiru atau dengan ribat, warabitu. Yaitu kemarin sampai di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyebutkan, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang bisa mengangkat derajat dan juga menghapuskan kesalahan-kesalahan, yaitu isbagul wudu ala makarih. Kita kemarin sampai sini,
yaitu menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang kurang menyenangkan, dingin, misalkan terlalu dingin cuacanya, tapi dia tetap berwudhu dengan sempurna. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi motivasi untuk sholat 5 waktu di masjid. Yang ketiga kemarin menanti sholat setelah sholat. Dzalikumur ribat, itulah ribat, itulah ar-ribat. Yaitu ar-ribat sini maksudnya yakni istimror fit ta'ah. Terus menerus di dalam ketaatan dan banyak melakukan ketaatan. Kemudian di ayat ini, wattaqullah, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah la'alakum tuflihun. Nah, kata-kata takwa ini banyak sekali ya disebutkan dalam Al-Quran. Maksud di ayat ini, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Dan takwa ini mencakup semua itu. Takwa mencakup semua itu. Karena takwa, kata-kata dari kata ittaqo, dari kata wakoyaki sebetulnya, ittaqoyataki, ini maksudnya adalah menjadikan sesuatu yang bisa melindungi dirinya dari azab Allah. Mengambil perisai, menjadikan perisai atau sesuatu yang bisa melindungi diri dari azab Allah. Yaitu dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Maka sering ini didefinisikan takwa ini dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebenarnya kata-kata ini yang setiap Jumat mesti khotib berwasiat demikian. Ini sebenarnya tersirat di situ, yaitu untuk mengetahui apa saja yang diperintahkan sehingga kita bisa mengetahui, melaksanakannya, dan apa saja yang dilarang sehingga kita bisa menjauhinya. Jadi takwa itu sendiri bagi tersirat di situ bagi kita anjuran untuk mencari ilmu, mengetahui tentang apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah. Yang belajar termasuk dalam rangka itu. Sehingga bisa melakukan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Karena ketika kita tidak bisa tidak mengetahui apa yang diperintahkan apa saja, yang dilarang apa saja, maka kita tidak bisa melaksanakan tadi ketakwaan itu dengan sempurna. Kemudian maka dari sini ya, setelah tadi Allah menyebutkan jadi bagian daripada ketakwaan baru ditutup dengan bertakwa kepada Allah, maka ini termasuk dalam bab ini mengatafkan sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan bahwasanya melaksanakan 4 perintah tersebut, yakni dengan sabar, berupaya terus untuk bisa sabar dalam ketaatan, terus menerus di dalam melakukan ketaatan murabatoh dan bertakwa kepada Allah. Ada 4 ini menjadi sebab, yaitu al-falah. Falah, kata-kata falah yang di sini disebutkan la'alakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Falah itu adalah sebuah kata yang mencakup intinya mencakup 2 poin. Dikatakan falah, kalau diterjemahkan biasanya keberuntungan, keuntungan atau kebahagiaan. Nah, ketika kita sholat, ketika kita azan mendengar hayya alas sholat dan kemudian hayya alal falah. Maka ini kalau orang itu memahami jawaban azan, ini terasa sekali. Ketika Allahu Akbar, jawabannya apa? Sama kan? Asyhadu alla ilaha illallah juga sama. Asyhadu anna Muhammadar sama. Kemudian hayya alas sholat, apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Ketika diajak hayya alal falahi, ayo sholat, la haula wala quwata illa billah. Ayo menuju kebahagiaan. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Karena orang tidak bisa melakukan sholat, tidak bisa melakukan menuju ke keberuntungan atau kebahagiaan ketika enggak ditolong oleh Allah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, tersirat di situ, minta tolong kepada Allah untuk bisa itu. Apa itu falah? Yaitu mendapatkan yang diinginkan dan selamat dari yang ditakuti. Ini falah.
apa? Mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan selamat dari sesuatu yang ditakuti. Apa yang diinginkan? Surga. Dan apa yang ditakutkan? Neraka. Maka hakikat falah yaitu masuk surga. Diselamatkan dari api neraka. Ini. Jadi ketika orang melakukan ini, sabar dan musabaroh, berupaya terus menerus sabar dalam ketaatan, murabatoh, terus melakukan ketaatan dan bertakwa kepada Allah, maka ia akan mendapatkan al-falah. Ya ini apa? Mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu berupa surga, yang penuh kenikmatan dan selamat dari yang ditakuti, yaitu neraka. Kemudian ayat yang kedua. Adapun ayat yang kedua, maka mu'allif rahimahullah mengatakan wala nabluwan manukil ayat wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh wala nabluwannakum, kami benar-benar akan menguji kamu sekalian bisyai'in, yakni dengan sesuatu, syai'in ini sesuatu sedikit ya, dari rasa takut, ju', kelaparan, naksin minal amal, kekurangan harta, wal anfus dan juga jiwa dan juga buah-buahan. Wabasiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di dalam ayat ini terdapat sumpah qasam dari Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Ta'ala mengabarkan kepada hambanya dengan perkara-perkara ini, yaitu walanabluwanakum. Lam ini lamu taukid, dan sungguh kami akan menguji kamu sekalian. Jadi lanakhtabirannakum, sungguh benar-benar kami akan memberikan ujian kepada kalian. Yaitu apa? Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Lal khaufi kullihi bal bisyai'in minhu, yaitu tidak dengan rasa takut seluruhnya, tapi dengan sedikit rasa takut. Karena li'anal khauf kullahu muhlikun wa mudammirun. Karena rasa takut, kalau semua takut dengan keseluruhan, semuanya itu takut, masuk penuh dengan rasa itu, semuanya dipenuhi dengan rasa takut, maka rasa takut keseluruhan itu bisa membinasakan, menghancurkan dan membinasakan. Maka di sini disebutkan bisyai'in minal khauf, ada kekhawatiran, ada rasa cemas, rasa takut. Ini ujian. Al-khauf ini kebalikan dari al-amnu. Khauf ini kebalikan dari aman. Takut berarti tidak aman. Dan ini wa huwa a'zamu minal ju'. Dan itu lebih besar daripada lapar. Ujian khauf ini lebih besar daripada ujian kelaparan. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan lebih dulu sedikit rasa takut. Maka keamanan itu sebetulnya adalah kenikmatan. Orang kaya, punya ini, punya itu, tapi nggak aman, perasaannya nggak aman. Negara nggak aman misalkan, keadaan nggak aman. Ini nggak bisa tenang hidupnya. Ini khauf. Orang lapar tapi aman. Ini mungkin lebih nyaman, tenang lah daripada apa? Gak lapar tapi gak aman, gak tenang, mau ibadah gak tenang, semuanya gak tenang. Maka dikatakan khauf ini lebih besar ujiannya daripada kelaparan. Kenapa? Li'annal insana, karena manusia al-ja'i, karena manusia yang lapar itu terkadang yata'allal wa yadhabu wa yatlub. Orang yang lapar masih bisa dia mau pergi kemana, mencari makan, kerja, ya kan? Kemudian dapat nafkah, hasil untuk beli makanan atau mencari apalah untuk bisa dimakan. Walau kan lihat sajar, walaupun itu digambarkan ini dengan kulit pohon, semacam itu, tapi masih bisa.
Akan tetapi orang yang khaif, orang yang takut, waliyadzubillah, ini tidak akan bisa merasa aman dan tenang di rumahnya, di pasarnya, di mana saja ada rasa takut dan khawatir. Ini enggak tenang. Maka ujian dengan rasa khauf ini a'dzam minal ja'i'. Ujian yang dirasakan oleh orang yang takut ini lebih besar daripada orang yang lapar. Oleh karena itu Allah Ta'ala mendahulukan di ayat ini sungguh kami akan menguji kamu sekalian dengan bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Wal ju' dan juga lapar. Takut dulu baru kemudian lapar. Wa akhfafu man akhafu minhu dzunubuna. Masyaallah. Al-Utsaimin mengatakan, dan sesuatu yang paling kita khawatirkan dan kita takutkan adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Li'anna dzunuba sababun likulli wailat. Karena dosa-dosa ini ada sebab timbulnya bencana. Ingat, dosa ini sebab timbulnya malapetaka dan bencana. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali karena dosa-dosa kita. Jadi, ini mungkin jarang kita bayangkan. Rasa takut ini apa? Mau takut dengan apa? Ternyata apa? Jarang orang memikirkan takut dengan dosanya. Takut berbuat dosa gitu maksudnya. Karena ketika orang berbuat dosa ini sangat khawatir akan ditimpa oleh musibah dan malapetaka. Karena dosa-dosa ini sababun likulil wailat. Dosa-dosa merupakan sebab semua malapetaka, semua bencana. Wa sababun lil makhatir wal makhawif, dan juga dosa ini menjadi sebab yakni adanya rasa tidak tenang. Wal uqubat ad-diniyah, dan juga sebab yang bisa mendatangkan hukuman terkait dengan diniyah, agama maupun dunia. Agamanya dan dunianya. Agamanya orang sangat mungkin dengan dosa-dosa dan kesalahannya terhalang untuk melakukan ketaatan. Karena dosa-dosa ini akan menghalangi orang untuk melakukan ketaatan. Semakin banyak dosa, semakin berat melakukan ketaatan. Walaupun ketaatan di depan mata, kita tahu itu apa ketaatan, tapi enggak dikerjakan. Kenapa? Karena dosa-dosa dan maksiatnya. Orang dahulu, orang-orang salaf dahulu, ini sangat sensitif. Ketika biasanya bisa sholat malam, kok kemudian gak bisa bangun, itu mikir, dosa apa yang dilakukan? Yang saya lakukan, kok gak bisa bangun malam? Sekarang orang gak bisa bangun malam, nyantai aja. Subuh aja kadang-kadang pas-pasan atau agak-agak telat. Ini orang dulu. Jadi mesti ada dosa yang menghalangi sehingga kita gak bisa melakukan amal ketaatan. Apalagi amal-amal yang wajib. Maka efek-efek dosa, Al-Imam Ibnu Qayyim menunjukkan banyak sekali dampak negatif dosa dalam kitab ini Ad-Da' wa Dawa. Ini disebutkan banyak sekali dampaknya. Di antaranya dosa menghalangi ketaatan, dosa menghalangi rezeki yang berkah ya. Ini. Jadi ini di dalam agama maksudnya menimpa dunia, hukumannya termasuk tadi. Jaza'u sayyi'atu ba'da. Balasan perbuatan jelek itu dia dimudahkan untuk melakukan kejelekan berikutnya. Hati-hati. Ketika orang melakukan maksiat, enggak segera taubat, maka dia akan digampangkan oleh Allah melakukan maksiat berikutnya. Berikutnya, begitu. Semakin banyak maksiat, semakin berat melakukan amal ketaatan. Berarti ini adalah uqubat diniyah. Di akhirat tentu menimbulkan apa? Menyebabkan adanya balasan yang tidak baik, azab, malapetaka. Adapun uqubat dunyawiyah, hukuman di dunia tadi,
bisa aja menimbulkan malapetaka, musibah, termasuk terhalangi rezeki dan semisalnya. Maka yang dikhawatirkan, sesuatu yang paling dikhawatirkan ternyata bukan binatang buas atau bukan mungkin orang jahat, tapi dosa-dosa. Dan karena sebab dosa ini macam-macam nanti malam ujian yang datang. Termasuk ada musibah yang menimpa negeri dan yang lainnya, ini kuncinya, sebab utamanya sebetulnya adalah karena dosa dan maksiat. Musibah apa saja yang menimpa ini mengingatkan kita sebetulnya. Karena ketika sebuah penduduk negeri itu sudah beriman dan bertakwa, ini Allah akan memberikan keamanan, akan menurunkan keberkahan, dibuka pintu-pintu keberkah dari langit dan juga dari dalam bumi. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan buka pintu-pintu barokah dari langit dan juga dari dalam bumi. Walakin kadzabu. Di lanjutan ayat itu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak beriman, tidak bertakwa, tidak taat. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami azab mereka karena sebab perbuatan mereka. Ini ayat-ayat Al-Quran. Sudah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran, sudah dijelaskan. Kemudian yang berikutnya, walju, dan juga kelaparan, diuji dengan kelaparan. Dan kelaparan ini mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah Allah akan menimpakan kepada hamba tersebut wabah, yaitu wabah kelaparan. Wabah di mana orang makan tapi nggak kenyang-kenyang. Ada juga penyakit makan nggak kenyang. Wa hadza yamurru 'ala nafs, dan ini dialami oleh, mungkin bisa jadi menimpa manusia. Bisa juga negeri itu dialami musim paceklik. Kalau dulu kan ada musim paceklik. Jadi tahun kelaparan ini. Ada juga semacam tadi, makan tapi nggak pernah kenyang, nggak bisa kenyang. Disebutkan memang realitanya ada di situ. Bahwasanya ada manusia itu makan kurma yang banyak, tapi satu ada yang banyak tapi nggak pernah kenyang. Makan roti yang banyak nggak pernah kenyang, karena ada penyakit yang ada di dalamnya. Ini termasuk juga jenis ujian berupa kelaparan. Jenis yang kedua, kalau tadi kan ada yang dimakan tapi orang tuh nggak pernah kenyang. Ini penyakit. Yang kedua adalah benar-benar kelaparan. Ya tadi itu, musim kekeringan, paceklik. Jadi tidak panen dan seterusnya. Ini masuk di dalam ujian dengan kelaparan. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal. Diberi kekurangan dari harta. Yaitu diuji dengan kefakiran, kemiskinan. Ekonomi lagi kurang baik, semacam itu. Kemudian yang berikutnya wal anfus, dan jiwa, kematian. Mungkin ada saudara kerabat yang meninggal. Ini termasuk juga ujian. Semua itu adalah ujian. Kemudian wasamarat, dan juga buah-buahan. Artinya di sana tidak kelaparan tetapi dikurangi hasil panennya.
atau diangkat keberkahannya dari panen yang ditanam ini kurang berkah. Allah Ta'ala memuji para hamba dengan hal-hal yang disebutkan di sana. Tujuannya apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Semuanya tujuannya itu ini. Yaitu untuk menimpakan kepada mereka supaya mereka merasakan akibat perbuatannya. Sedikit ya, dari akibat dosa-dosa yang dilakukannya la'allahum yarji'un, agar mereka itu mau kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Allah, kembali kepada syariat Allah. Itu sebetulnya jadi apa tujuannya. Akan tetapi terkadang manusia ini tidak memahami itu, sehingga sebetulnya solusinya ketika ada musibah, apapun musibah semacam tadi ya, itu solusinya adalah langsung, intinya adalah mesti harus mengecek maksiat dan dosa yang dilakukan atau yang banyak terjadi di situ. Misalkan di sebuah negeri, kampung misalkan, kok banyak musibah gini, mesti di situ banyak penduduknya yang kurang taat. Maka solusinya ya ayo diajak kembali bertaubat, kembali kepada Allah, kembali melakukan ketaatan-ketaatan. Maka ada ayat ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini sering kita dengar. Sesungguhnya Allah enggak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sering mendengar itu? Biasanya ayat ini digunakan untuk apa? Untuk memberikan motivasi supaya apa? Orang supaya apa? Supaya kerja, apa? Ayo kita ngubah nasib kita. Kalau kita enggak ngubah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya Allah enggak akan mengubah pada suatu kaum hingga kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Maksudnya ya kan kebanyakan gitu kan? Kita harus berbuat kerja. Allah enggak akan mengubah kita enggak mau mengubah nasib kita. Ternyata di antara tafsiran ayat ini, di antaranya tafsir As-Sa'di menyebutkan Allah itu tidak akan mengubah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Karena Allah itu maha rahmah, ar-Rahman ar-Rahim. Allah itu maha pencurah kasih sayang. Kita sejak di dalam kandungan ibu, mulai bayi, kemudian lahir, sudah mendapat kenikmatan-kenikmatan. Allah itu maha pencurah kasih sayang. Allah itu tidak akan mengubah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya sampai hamba itu mengubah perbuatannya. Dari ketaatan menjadi kemaksiatan. Dari ketauhidan menjadi kesyirikan atau kekufuran. Dari iman menjadi kufur. Dari tauhid menjadi syirik. Sehingga nikmat diubah menjadi nikmah. Kenikmatan diubah menjadi azab oleh Allah. Tujuannya la'allahum yarji'un. Sampai akhirnya mereka nanti kembali lagi dari maksiat menjadi taat. Dari syirik menjadi tauhid. Dari kufur menjadi iman. Kembali. Sehingga Allah pun mengubah azab menjadi nikmat. Bagi Allah mudah. Ini. Jadi itu sebetulnya di antara penafsiran itu. Jadi walaupun orang itu misalkan bekerja, ayo bekerja, imannya nggak dibenahi, maksiat terlalu banyak, sangat mungkin tetap aja banyak masalah dan juga banyak musibah. Ini. Jadi tujuannya yakni agar mereka kembali. Maka tidak sedikit ya, banyak orang di zaman salaf itu, di zaman dahulu itu kalau nggak salah ada yang mengajukan ke Hasan al-Basri, ada musibah, banyak kelaparan, maka diberikan solusi istighfar kamu kepada Allah, banyak istighfar. Ada yang belum punya anak, banyak istighfar kepada Allah. Semua solusinya suruh istighfar. Kan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa-dosa. Ketika karena banyak dosa maka perbanyak istighfar.
dan istighfar dan bertaubat telah kita lalui bab ini, itu bukan suatu hal yang jelek. Dan jangan merasa aku nggak berbuat dosa kok disuruh istighfar. Merasa nggak berbuat dosa ini bisa jadi telah jatuh di dalam perbuatan dosa. Ya, jadi ini istighfar, perbanyak istighfar. Nah, manusia menghadapi musibah ini dengan bermacam-macam. Telah kita sebutkan kemarin, ada 4, ya kan? Yang pertama dengan apa? Marah, nggak rela, marah-marah, kena musibah marah-marah. Lebih parah lagi kalau yang dimarahin ini orang lain dan disalahkan orang lain. Tambah dosanya tambah banyak. Tidak sedikit itu. Dia nggak merasa salah, justru menuding orang lain. Ini gara-gara kamu, gara-gara kalian, gara-gara gini. Saya kena demikian-demikian. Nah, ya, ini marah-marah. Nggak boleh ini. Yang kedua adalah sabar. Ini yang diharapkan. Yang ketiga ridho. Di atasnya sabar, ridho ini. Ridho dengan musibah itu. Yang keempat bersyukur. Telah disebutkan sebelumnya. Ayat yang ketiga, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya dilipat gandakan tanpa batas. Tanpa batas. Yuwaffas sabirun yu'tu as-sabirun. Orang-orang yang sabar akan diberi pahala, diberikan pahala mereka itu yaitu bighairi hisab, tanpa batas. Hal itu karena amal-amal soleh ini dilipat gandakan. Satu amal kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Sampai berlipat-lipat ganda. Ini. Adapun kesabaran, maka lipat kalinya, kelipatannya ini datang dengan tanpa batas dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya pahala kesabaran itu sangat besar. Pahala orang yang sabar ini sangat besar. Dan bahwasanya manusia tidak mungkin bisa menggambarkan besarnya pahala itu. Saking besarnya. Kalau orang paham. Karena apa? Karena tidak bisa dihitung. Ya, tanpa batas. Gak bisa dihitung. Kalau ya 100, 700 kan masih ada hitungannya. Ini sudah tanpa batas. Jadi apa? Banyak sekali. Di sini disebutkan. Bal huwa amrun ma'lumun indallah wala hisaba fih. Bahkan hal itu merupakan suatu perkara diketahui di sisi Allah tapi tidak ada hisab, maksudnya tidak ada hitungannya. Tidak terhitung. La yuqalu masalat al-khasatu bi asam saliha ila sabimati dhifin bal yuqalu inna yuwaffa ajruha bi ghairi hisab. Tidak dikatakan pahalanya itu dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali. Tidak disebutkan demikian di ayat itu. Akan tapi disebutkan dengan dilipat gandakan pahalanya bi ghairi hisab, tanpa batas. Berarti gede banget. Sangat besar. Maka di dalam ayat ini terdapat targhib, motivasi untuk sabar. Motivasi untuk sabar. Sabar kita telah jelaskan ya, sabar ini sabar di dalam melakukan ketaatan, sabar menjauhkan diri dari maksiat, sabar di dalam menerima ujian yang kurang menyenangkan, yaitu sakit, kekurangan dan semisalnya. Kemudian di ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, walaman sabar wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Yaitu maksudnya bahwasanya orang-orang yang sabar terhadap gangguan manusia, dia menerima gangguan itu dan memaafkan mereka. Ini kan berat ini. Orang diganggu, dia mampu untuk membalas, gak dibalas. Justru mereka dimaafkan. Bagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Justru dan mereka justru memaafkan kejelekan-kejelekan mereka, orang-orang telah berbuat tidak baik kepadanya. Fa inna dzalika, sesungguhnya hal itu lamin asmil umur, sungguh di antara perkara-perkara yang berat, yang membutuhkan kesabaran yang tinggi. Terlebih-lebih kalau gangguan manusia itu datang kepadanya karena sebab dia berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena sebab dia melakukan ketaatan, karena sebab dia menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, justru tambah diganggu, justru tambah disakiti oleh orang, baik dengan ucapan atau perbuatan. Maka dengan memaafkan mereka dan tidak membalas, tetap sabar, tetap melakukan ketaatan dan memaafkan yang mereka tidak tahu. Bagaimana Nabi mengatakan, Allahumma fili qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka itu tidak ngerti, tidak tahu, maka mereka melakukan semacam itu. Ini kan berat. Ini berat. Nah, apabila sebabnya ini adalah sebab dia disakiti orang itu karena dia melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga jihad fisabilillah karena dia melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka manusia, orang yang semacam itu akan diganjar, diberi pahala dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah yakni karena sebab gangguan yang diberikan oleh orang kepadanya, dia sabar, maka ini ada pahalanya. Yang kedua adalah kesabaran ia di dalam melakukan ketaatan tersebut, yang karenanya dia diganggu dan disakiti oleh orang. Maka di dalam ayat ini terdapat anjuran, dorongan, motivasi agar manusia itu sabar menghadapi gangguan orang. Dan agar memaafkan orang-orang yang mengganggunya, enggak membalasnya, enggak membencinya, tambah dimaafkan. Memaafkan perbuatan jahil mereka, memaafkan perbuatan jelek mereka yang diperbuat kepadanya. Jadi beliau sebutkan di sini. Akan tetapi maksudnya diketahui bahwasanya memaafkan bagi orang yang telah berbuat jelek kepada Anda tidak selalu terpuji dan bagus secara itlak. Intinya kalau itu dimaafkan tambah dotro itu tambah apa? Tambah menjadi-jadi, wis perlu dihukum, gak dimaafkan gitu. Jadi nanti dilihat kondisinya, nanti akan dijelaskan situ. Tapi secara umum semacam itu. Kalau orang sebetulnya ya jadi kalau dengan dimaafkan dia justru menjadi baik, maka maafkan. Semacam itu. Allah taala a'lam bishawab. Nah, demikian memang ketika ilmu itu penting ya, ketika kita mengetahui besarnya pahala sabar semacam tadi, bukan berarti kemudian minta musibah ya. Minta musibah supaya sabar karena enggak, tapi ketika bisa sabar maka pahalanya sangat besar. Semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam hamba-hambanya yang sabar. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.